استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الظاهرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Sekali lagi ia terbentur pada jalan yang sulit yang disebut aqabatul hamdi wa syukri. Jalan sulit memuji dan bersyukur. Setelah kita kawal melewati rintangan riya dan ujub, setelah itu maka hendaklah kita itu memuji dan bersyukur lawan Allah. Bersyukur atas apa? Memuji lawan Allah. Kenapa jadi memuji Allah? Karena yang kawal, yang maulah kita kawal melewati rintangan-rintangan yang sudah disebutkan di minggu-minggu yang lalu. 6 rintangan sudah kawal kita lewati. Dari rintangan aqabatul ilmi yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua aqabatut taubah, bertaubat ulang awal kita. Menuntut ilmu awal sudah. Habis itu melewati rintangan taubah, kawajuan kita bertaubat. Diberi Allah juga pertolongan untuk bertaubat. Diberi Allah hidayah hati kita itu hendak bertaubat. Asalnya kan terpikir lalu macam-macam lain. Kada ada terpikir hendak bertaubat. Kenapakah Allah diberi Allah hidayah hati kita terbuka, lalu hendak bujur-bujur menghadap Allah. Setelah itu lagi ada rintangan aqabatul awadiq, yaitu rintangan gangguan daripada dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Kawal juga kita melewati itu. Allah juga menolong kita pulang lebih kawal. Habis itu ada pulang rintangan bisikan-bisikan nafsu ulang yang selalu menggoda kita. Kawal pulang kita melewati. Ingatakan Allah pulang nama ngawakan. Aqabatul bawaqif, malas beribadah pulang. Aqabatul qawadis, perusak ibadah, riya dan ujub, awal dua kita melewatinya. Untuk itulah jangan sampai kada ingat dari Imam Ghazali yang terakhir memuji dan bersyukur lawan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya
untuk Allah, bukan untuk kita. Kenapa kita awal melewati rintangan 1 sampai 6? Karena Allah juga sekalinya yang menolong kita, yang memberi kita taufik dan hidayah Allah juga. Padahal memikirkan rintangan dunia ini aja kita terpuntal-puntal otak. Habis yang lawan malam memikirkan nyaman dunia aja kita. Jika kada Allah menolongi kita, jika kada Allah nang menyudahi hati kita nina, sampai kita tuh kada tapi beriur lagi lawan dunia. Asalnya jiwa dan raga ini untuk kebahagiaan dunia, siang dan malam untuk kesuksesan dunia. Asalnya dunia sebagai jalan, kalau bapak kita melawan dan seterusnya. Oleh karena itu, yang berhak dipuji, yang patut dipuji, alhamdulillah, hanya untuk Allah pujian itu, bukan untuk kita. Karena yang menolong kita Allah. Jadi kita kawah mana? Jadi Imam Ghazali kawah melewati kita. Nang menolongi kita Allah, jadi kawah berarti nang hebat siapa? Lain kita. Itu dulu. Yang pasti lain kita. Dan bersyukur ulang lawan Allah. Nah, berterima kasih karena ditolongi Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau dibantu Allah terus. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Namun kada bersyukur disiksa Allah kan. Kada ditolongi Allah lagi nih. Jangan sampai kada ingat kita. Sudah kaulah melewati riak, kada lagi kita minta nilai makhluk, ada lagi. Hilang dah riak di hati kita. Minta nilai Allah aja lagi, Allah sudah kita itu bahaya. Anda minta nilai makhluk terus. Ojo kawajuan kita lewati pulang. Asalnya merasa aku nimbang sudah, nang alim aku nimbang sudah, nang rajin beribadah asalnya. Wajib alhamdulillah ada lagi Allah buat nang menolongi dari Imam Ghazali. Jangan sampai kada ingat memuji Allah. Jangan sampai memuji diri. Muji diri ya ujub tadi bilang. Kada kawan melewati ngarannya ujub. Buru-buru ia bertindak menghadapi aqabah ini sampai berhasil. Bisa menerobos dengan apa yang memungkinkan, yaitu selalu memuji dan mengucap syukur sebanyak-banyaknya berkenaan dengan keagungan nikmat yang jarang diberikan kepada orang lain. Syukur. Orang lain banyak nang kada kawa melewati rintangan. Tingkat nang dunia itu aja gitu. Bahano makhluk ulang menghalangi kita. Nak beribadah nih. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu itu empat pusing itu. Kita baru sampai situ aja kada lagi gitu. Tingkat dunia aja kita baru ketinggalan ibadah. Sibuk mencari dunia aja. Orang nang kawa
Menghindari riya dan ujub itu tentunya orang tersebut merupakan orang yang sudah kenal lawan Allah, kenal lawan diri, makrifat lawan Allah, makrifat lawan diri. Inya tahu benar nang menolonginya ini Allah, lain aku nya. Itu orang makrifat. Makrifat lawan diri. Man arafa nafsahu, barang siapa kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Siapa diri kita? Hamba, makhluk. Kita ini ulahan Allah. Hamba itu la haula wala quwwata, selamanya kada kawa apa-apa, selamanya kada baiki apa-apa, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu hamba. Harus kenal kita lawan diri kita ini. Nah, hamba kada baiki apa-apa, kada kawa kita tuh menghindari riya pada awal, kada kawa kita tuh menghilangkan ujub, kada kawa, illa billah, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, orang makrifat pinandu benar sudah lawan dirinya, pinandu benar lawan Allahnya, kawanya menghindari riya dan ujub. Makanya awal belajar itu sifat 20 dulu. Jadi mantap sifat 20. Nyaman pulang belajar kitab ini, rasuk jadinya pelajaran bahari. Nyaman memaham lah. Seusai menyelesaikan aqabatul hamdi wa syukri ini, dan ia turun, tiba-tiba ia menemukan yang menjadi maksud dan yang cita-citakan sudah berada di depannya. Kawalnya bersyukur, ikhlas sudah namanya dapat. Kawal ada minta nilai makhluk lagi, berarti kawal sudah hatinya tuh minta nilai Allah saja. Kada mementingkan jar makhluk baik kan, dipuji makhluk kan, dihina makhluk kan, tetap punya beribadah. Ini imbah dipuji, rajin beribadah. Imbah dihina, ditambah orang, lalu ampihnya. Itu artinya beribadah karena hendak minta dipuji, lain hendak minta nilai Allah lain. Buktinya ampih. Imbah ditambah orang, itu betapi harus ke masjid ya. Itu hendak tahu orang nyawa itu ya. Itu berburuk saja. Lalu sampai ke masjid sama orang berurut, berarti selama ini hendak minta puji, kada hendak minta hina. Buktinya ampih. Timbang dihina makhluk ampih, timbang dipuji orang yang benar nyawa saja. Salawat wah ini kan setahun 2 tahun ini saya rajin benar ke masjid, lalu berbunga-bunga aja hati itu, makin rajin. Imbah tetangga sebelahnya lagi maha pakai nyambatin beburut ada lagi. Nah, itu bukan karena Allah, berarti karena hendak pujian, takutkan dihina. Yang bujur itu dinilai bagus oleh makhluk, dinilai jelek oleh makhluk, selama gawian kita itu bujur, gawi. Bujur menurut syariat, gawi.
Biar di mata makhluknya salah, biar disalahkan kekomplekannya, tapi jar Allah bujur aja sudah gawian di kampung. Ya udah gawe. Nah, kita minta nilai Allah. Dan ikhlas yang kita dapat pun harus kita syukuri juga. Kada akan kawat mendapatkan ikhlas nang bujur ikhlas derajat yang pertama. Selama di hatinya masih ada ujub, selama di hatinya masih merasa akulah nang menggawi ibadah ini, akulah nang rajin sembahyang ini, nah aku nang rajin. Selama masih ada benih-benih perasaan itu di hati kita, ujub ngarannya. Selama itu kita kada kawat ikhlas. Kada kawat ikhlas derajat yang pertama, yang kada mengharap apa-apa, bahkan inya kada mengharap surga dan kada mengharap neraka. Ini ikhlas derajat yang pertama. Ikhlasnya orang-orang wajib. Kita orang awam, kenapa beribadah? Supaya banyak pahala. Ikhlas juga. Syukur juga kita itu harap kita sudah. Kenapa rajin salat berjamaah banyak pahalanya itu ikhlas juga. Alhamdulillah juga sudah sampai ke situ. Daripada nang minta puji makhluk tadi Pak. Hendak surga seputar neraka ikhlas juga. Tingkat yang kedua tadi ikhlas tingkat yang pertama, ikhlasnya orang para aulia Allah. Mereka kada mengharap surga dan kada mengharap neraka. Untuk apanya beribadah? Karena beribadah sembahyang kita, zakat kita, puasa kita, karena memang sudah tugas seorang hamba. Diberi surga kada tetap gawe tugasku sebagai seorang hamba. Karena Allah yang menyuruh aku sembahyang, bukan karena aku hendak surga, bukan aku takutkan lawan neraka, tapi aku supaya Allah senang lawan aku, supaya Allah ridho lawan aku. Cukup. Amun Allah ridho lawan kita, surga itu dapat. Amun dapat surga, belum tentu dapat Allah. Karena banyak yang di surga karena meskipun inya masuk surga, tapi inya kada kawa melihat lawan Allah. Kada sebarang orang di surga karena kawa melihat Allah. Kayak apa supaya ikhlas kawan yang tingkat pertama itu kayak apa? Jangan merasa kita nambah ibadah. Amun lain kita nambah ibadah, lain kita nang menggawe. Maulah kita mengharapkan surga. Nang yang menambah seruput lain kita. Nang membarasi halaman lain kita, lain kurang. Maulah kita nang minta upah. Kada masuk akal. Kada berhak kita minta upah. Itulah orang-orang wali. Mereka kada merasa mereka nang begawi. Nang ini sebaradaan kebaikan Allah. Unda kada pantas minta surga. Karena kebaikan yang kugawi seumur hidupku itu pertolongan Allah juga. Adapun aku kada kawa bagawi apa-apa, kada baiki apa-apa, kada memiliki apa-apa, kada pantas seorang hamba bagi cinta surga. Sumbernya
ada barang menggawi, lalu ada barang yang berharap surga. Gawi sembahyang dengan Allah, siap komandan, karena perintah komandan. Diupah komandan kah? Katakan siap komandan. Berzakat siap dah. Puasa kah? Siap komandan, siap harus pokok. Ikam pada bulannya bulan ini siap dah, siap juga. Memang tugasnya untuk mengasihi lawan komandan. Masalah digaji itu pasti sudah dapat, ada perlu lagi dipikirkan. Itu ikhlas tingkatan orang-orang wali. Mereka kadang merasa menggawi, lalu kadang mengharap surga. Dalam riwayat itu, dalam kitab Ayyuhan Walad karangan Imam Ghazali, ada seorang ahli ibadah. Ini umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Inya beribadah sudah 70 tahun. Umat-umat terdahulu panjang-panjang umur. Kada kayak kita bang. 70 tahun siang dan malam beribadah. Lalu Allah hendak menampakkan siapa hamba tersebut dengan para malaikat. Disuruh Allah malaikat seekong turun seekong sampaikan lawan si bulan itu, bahwasanya dirinya itu ada layak masuk surga. Meskipun dia itu banyak ibadah, si ahli ibadah, tolong Pak sampaikan lawannya bahwa inya itu pada layak masuk surga. Turun dari malaikat, dipadahi malaikat bahwasanya ikam si bulan naik. Aku diberi pesan oleh Allah bahwasanya ikam kada layak lagi masuk surga meski ibadah kamu ini sudah 70 tahun. Apa jawaban si hamba tersebut? Wahai malaikat, surga dan neraka itu lain urusanku. Aku beribadah ini karena memang tugas seorang hamba kepada Tuhan, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Bermulai lagi malaikat tadi, ya Allah, biar tahu aja apa yang sudah terjadi. Dan Allah tahu malaikat itu hambaku, saksikanlah kalian seluruh malaikat bahwasanya inya sudah kuampuni seluruh dosa-dosanya dan inya kena bakal masuk surga. Itu surga tuh pasti dapat amun kita ikhlas. Kada mengharap surga ini tetap diberi Allah dari surga. Kita tuh nak gawe PNS misalkan, ada PNS. Nya kada mengharap gaji itu pasti sudah yang penting bagawi. Esok turun bagawi, kan pikiran gaji ini. Digaji kamu kena katakan pada lagi pikiran. Itu pasti sudah ada lagi memikirkan karyawan swasta juga. Pasti sudah bagaji hajar kita bagawi. Dan janji Allah banyak di Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa menggawi amal kebaikan meskipun seberat biji zarrah alis kebaikannya, maka ia akan melihat balasannya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dan barang siapa menggawi
amal maksiat, amal yang kada baik, meskipun seberat biji zarah, inya juga akan melihat balasannya juga kena di akhirat. Itu janji Allah tuh sudah pasti, jadi kita jangan sampai mengunting lagi. Belum lama berada pada tingkat memuji dan syukur ini, ia terjatuh pada lapangan karunia Allah dan gurun kerinduan kepadanya serta pelataran cinta kepadanya. Tentu itu dah. Amun orang tuh sudah merasakan kebaikan Allah, kada lawan lagi, inya tuh tumbuh cinta lawan Allah. Nang sebujur-bujur cinta yang dari lubuk hati yang paling dalam lain diuntung aja deh. Kebanyakan kita tulisannya status deh. I love Allah. Status. Di status. Coba di sini ada lah love-nya lawan Allah. Ada belah dadanya. Cari cintanya, cinta lawan duit. Anu kada kawan merasa akan kebaikan Allah, kada akan tumbuh cinta lawan Allah, kada akan kawan. Amun masih merasa nang yang menyamani aku nih, misal kuitan, misal jadi aku nyaman nih hidup karena aku banyak duit. Selama kita memandang duit lah nang menyamani kita, selama itu cinta hati kita selalu lawan duit tersebut. Selama hati kita masih terhijab kada kawan memandang bahwasanya Allah lah yang memberi kita rezeki itu dari Allah, lain dari usaha kita. Kita ini biasanya terhijab usaha pula, kerja keras pula, nah menghasilkan tabunganku yang banyak ini. Sehingga aku kawan nukar ini, kawan nukar itu, kawan nukar makanan nyaman ini, kawan nukar kendaraan yang bagus, baju bagus, karena hasil kerja kerasku juga Bang. Duitku Bang banyak. Hatinya ada tampus nang memberi duit itu siapa? Terhijab tingkat usahanya, terhijab lawan dirinya sendiri. Kebanyakan kita itu namanya merupakan kita tuh kada bujur-bujur cinta lawan Allah. Tuh Bang, terinding masih kita menganggap usaha kita lah yang menyamanakan kita. Kita menganggap bos kita lah nang mau bosi kita selama ini. Kada tangguh hati kita bahwasanya Allah sebetulnya nang mau bosi kita. Bos kita tuh kan Allah juga nang mau bosi. Kita ulang, jangan terjinding melawan atasan kita, tapi tetap aja berterima kasih lawan makhluk, hormat lawan makhluk, bersyukur lawan Allah. Jangan juga mentang-mentang lain kian yo saya mau konsen ulun Allah, mereka bisa mau baca presiden, salah juga. Lawan makhluknya dihargai, dihormati karena lewat inyalah, perantara inyalah rezeki dari Allah itu sampai ke kita. Lawan bosnya berterima kasih, lawan Allahnya bersyukur. Kada akan diterima syukur kepada Allah. Kada berterima syukur ikam kepada Allah. Amun ikam kada berterima kasih lawan makhluk nang mengantarakan rezeki itu sampai lawan ikam.
Kada daerahnya Allah bersyukur alhamdulillah. Pinang mantari sok kada berterima kasih kita. Alhamdulillah kita tuh kada ada nilai apa-apanya. Ditolak Allah. Jadi berterima kasih dulu lawan makhluknya, hanya bersyukur lawan Allah. Nah, itu adabnya. Ingat ya guru baharilah amun sudah makom hati orang tu nak awak ke makam syukur kada lawan lagi nya tu mendapat makom mahabbah. Mun kawa hatinya sudah terbuka, semua nikmat yang ada di awak ini hanya dari Allah. Kada lawan lagi hati kita tu jatuh cinta lawan Allah. Ini bibinian ni nak bicara baikan benar lawan kita. Di antaranya kita nasi goreng pagi-pagi, siang di antaranya nasi sop, malam di antaranya nasi pacar umpamanya. Tiap hari nangka itu, pasti kita jatuh cinta dengan bibinian tadi itu. Karena kita merasakan kebaikan mata kita dan hati kita merasakan langsung melihat dan merasakan kebaikan si bibinian tadi itu. Tentu kita jatuh cinta lawan itu. Kayak itu juga. Amun hati kita ini sudah kau merasakan rezeki itu dari Allah. Jujur pada kedinding lagi. Nafasku ini dari Allah. Kesehatanku ini dari Allah. Lain karena obat lain. Amun hati itu bujur merasakan kebaikan Allah. Mau jatuh cinta. Ini kada merasa juga. Bisa. Kada merasa juga kebaikan Allah lalu kada kawan cinta kita menganggap duit lah nang menyamani kita, usaha kita lah nang menyamani kita, sehingga hati kita jatuh cinta lawan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta redha, minta halal. Ada salah-salah dalam penyampaian. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أذان العشاء.